Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mengenal perundungan di sekolah. Perundungan adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dalam jaringan atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka, cedera, luka fisik permanen, atau kematian. Saya Herawati dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Perundungan bisa terjadi di mana-mana. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus aktif mencegah terjadinya perundungan. Indikator penting untuk membedakan dengan kekerasan pada umumnya. Yang pertama dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri orang atau kelompok lain. Yang kedua terjadi secara terus-menerus dan berpotensi untuk berulang. Yang ketiga, ketidakseimbangan kekuatan atau kuasa antara korban dan pelaku. Hal-hal yang menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Yang pertama, ketidakseimbangan fisik seperti tubuh pelaku yang lebih besar, lebih kuat dari korban. Yang kedua, ketidakseimbangan sosiologis. Pelaku yang lebih kaya, lebih populer, lebih pintar, atau identitas dan status lainnya. Cyberbullying melalui handphone, internet, ataupun media sosial. Perundungan daring atau disebut juga dengan cyberbullying. Perundungan daring dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti melecehkan orang lain melalui ponsel, situs di jaring sosial berbasis internet, membuat situs web pribadi yang memfitnah orang lain dengan sengaja, mengecualikan seseorang dari berinteraksi dalam ruang jejaring sosial seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Contoh cyberbullying ketika murid menerima pesan yang mengejeknya dari nomor telepon yang tidak dikenal, tidak hanya satu, tetapi tiap harinya ia bisa mendapatkan balasan pesan. Jenis-jenis perundungan apa saja? Yang pertama, perundungan fisik. Contohnya ada beberapa teman laki-laki sepulang sekolah, ada satu anak yang sering disuruh-suruh, dipukul, ditendang, dan dicubit. Kemudian yang kedua adalah perundungan verbal. Contohnya, "Cika, kamu ini gendut, jangan satu bangku kamu dudukin sendiri, kantin jadi penuh sama kamu, badan makan tempat, ganggu pemandangan." Kemudian yang ketiga adalah perundungan sosial atau relasional. Kevin karena memilih ekskul tari dipermalukan temannya. Bukan hanya pilihan ekskulnya, tapi disebarkan rumor, kabar bohong sehingga Kevin terpojok dan dimusuhi. Jenis-jenis perundungan selanjutnya yaitu cyberbullying adalah perundungan daring konten yang tidak mendapatkan komentar positif, komentar negatif tanpa nama atau anonim. Ejekan adalah jika orang yang merendahkan bentuk fisik, pilihan yang berbeda seseorang sebagai candaan. Berikutnya peluncuran adalah memanfaatkan korban dengan diejek secara berkelompok. Perundungan bisa terjadi di mana ya? Inilah tempat-tempat terjadinya perundungan. Yang pertama, rumah, kemudian sekolah, ada juga area publik, dan dunia maya. Pihak yang terlibat perundungan. Pelaku. Seseorang yang melakukan perundungan merasa diri lebih unggul, sulit berempati, agresif, menyalahkan korban atas tindakan. Perundungan yang terjadi secara terus-menerus, mempunyai kekuatan besar, status sosial yang tinggi. Korban. Orang yang menjadi target aksi perundungan. Kondisinya rentan menjadi korban karena penampilan fisik yang lebih kecil, status sosial yang rendah. Bystander adalah penonton yang hadir menyaksikan perundungan tetapi tidak berbuat apa-apa. Karena takut menjadi target perundungan, khawatir urusan makin panjang, atau juga terpengaruh miskonsepsi bahwa hal perundungan itu adalah biasa saja terjadi di sekolah.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.